Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islami Tinda, masih di tema kita hari ini. Jangan tertawa di atas penderitaan orang ya. Sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana. Apakah di dalam Islam ini perbuatan tertawa di atas penderitaan orang lain sama dengan perbuatan yang namanya merendahkan orang lain? Tapi bagaimana jika orang yang mendapat perlakuan itu malah menjadikan senjata untuk meraih popularitas di TV? Minta diundang, sekali diundang bayarannya mahal. Nah ini bagaimana, mohon izin silakan tafadhol. Iya. Kamu aja yang gosip, aku nggak mau. Enggak, aku nggak gosip, cuma kenyataan kan ada yang begitu. Ustaz Sam, tapi nggak usah dibilangi yang sering viral. Orang pasti tahu yang di rumah itu. Tapi aku nggak bahas itu ya. Baik. Bahagia di atas penderitaan orang sama saja engkau merendahkan orang lain. Ketika engkau bersedekah, maka posisi harus 5 yang harus disiapkan. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, mohon maaf saya sebutin yang terbaik. Kemudian yang ketiga, sasaran tepat. Kemudian yang keempat, tidak mengungkit. Nah ini catatan yang kelima. Tidak menyakiti orang yang kau sedekahi. Betul, orang yang kau sedekahi itu lagi kena musibah. Tapi jangan engkau menyakiti perasaannya. Engkau permalukan dia. Maka sebenarnya engkau sedang tertawa di atas penderitaan orang dengan memperlihatkan kehebatanmu. Sehingga terjadi seperti ini. Orang yang terkena musibah, jikalau engkau tertawa di hadapan mereka, sebenarnya engkau telah menambah penderitaan mereka. Sekali lagi, menambah penderitaan mereka. Dan bisa jadi engkau digolongkan sesuai yang tadi dibahas oleh Ustaz Sam di segmen sebelumnya. Yakni sekaligus menjadi indikator matinya hatimu. Mohon maaf, cuma saya mau bahas dari sisi yang lain. Dari tadi kita bahas dari sisi pelakunya. Bagaimana dengan yang karena terjadi juga gini. Orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong lagi. Saya tidak mau datang kalau tidak diundang. Ya Allah, orang miskin sombong banget. Ada juga begitu. Bahkan ada orang, mohon maaf, dia justru yang menghinakan dirinya. Dengan cara apa? Menampakkan kelemahannya. Saya ini. Orang sebenarnya tidak tahu masalahmu. Dia sendiri yang membuat orang, memancing orang lain untuk menertawakan dia. Karena dia sendiri yang curhat, yang pasang, yang panggil-panggil orang, yang ngumpulin orang, yang posting, aku lagi sakit. Ada orang memang begitu sifatnya. Datang-datang sakit ini. aku sakit ini. Ada lagi. Ada orang yang menjual penderitaan. Inilah nauzubillah subhanallah. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Karena memang ada sifat seperti itu. Apa itu? Menjual derita. Ingin dikasihani. Sebenarnya dia lagi mengemis sama orang. Jadi hati-hati. Kalau engkau menderita, sebenarnya Allah lagi menguji untuk kau. Itu soal yang ditujukan padamu. Tidak butuh jawaban dari orang lain. Ada orang datang, bantulah saya punya utang, saya punya masalah. Saya jawab gini, kayaknya itu soal yang ditujukan Allah padamu. Bukan saya yang disuruh jawab. Iya. Saya juga punya masalah yang sama, bilang gitu Ustaz ya. Saya bilang, dia datang, so jauh-jauh ini. Ada masalah saya, ada utang saya segini. Kayaknya itu semua orang ada utangnya deh. Semua ada ujiannya. Dan Allah lagi mengujimu. Dan sebenarnya soal itu engkau yang jawab. Masa soal itu aku yang jawab? Aku gitu. Jadi mohon izin sekarang buat kita semua hati-hati dalam menampakkan derita. Jangan sampai justru memancing orang lain untuk menertawakan kita. Betul. Untuk menghina kita. Maka saya kasih banyak kepada Habib Nabil tadi kasih doa. Tolong Mas Fadil ulangi doanya tadi. Masih lanjut lagi. Sombong banget jangan dia gitu tadi. Dia bilang itu doaku Ustaz. Iya Allah. Masih banget sih. Ustaz Maulana terima kasih banyak ya. Jadi kita juga jangan menampakkan kebodohan kita di depan orang lain juga supaya orang lain menghina kita. Iya, jadi justru dia sendiri yang menampakkan
bukan itu. Dia sendiri yang membuat jadi masalah. Sehingga orang tertawa di atas penderitaannya. Iya, yang lain dulu Pak ya, gantian nih. Sekarang kita lanjut lagi nih. Ustadz Syam nih, ada pertanyaan ya. Benarkah nih katanya sifat tertawa di atas penderitaan orang lain ini bisa hilang jika kita nih semuanya yang membahagiakan hati orang lain. Cuma masalahnya caranya bagaimana kita bisa membahagiakan hati orang lain, takutnya orang lain itu juga tersinggung. Karena gak semua orang bisa nerima, kayak tadi Ustadz Syam contohnya, malah tersinggung kan, silakan Ustadz Syam. Itu gimmick. Ya, jadi kenapa tersinggung? Gimmick, Betulkah itu tadi masalahmu? Benda Ustaz, kan diminta untuk gimmick Ustaz. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Tapi kembali guruku Habib Nabi Ustaz Maulana Mas Fadli. Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Menghilangkan yakni sifat iri, dengki, menghilangkan yakni sifat hasad, menghilangkan keburukan yang ada di hati, berusaha untuk mengobati hati yang mungkin sudah terkontaminasi dengan penyakit-penyakit hati, termasuk diantaranya penyakit tertawa melihat orang lain menangis, bahagia melihat orang lain bersedih. Maka apa kata Al-Quran yang pertama? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر, engkau tidak akan pernah mencapai kebahagiaan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau mengeluarkan atau menyedekahkan atau menginfakkan apa yang engkau cintai. Maka subhanallah, mari kita sedikit mengobati hati kita karena Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat. Mengamalkan Al-Quran akan menjadi obat bagi kita, utamanya obat bagi hati kita. Kata Al-Quran, bersedekah, berbagi kebahagiaan terhadap orang lain maka akan membuatmu lebih bahagia. Subhanallah. Maka kalau ada orang bersedih, kita datang kepadanya, namanya takziah. Ikut merasakan kesedihan, ikut berbelasungkawa. Kesedihan jikalau dibagi terhadap orang lain maka kesedihan itu akan berkurang. Sebaliknya ada yang di dalam Islam disebut dengan tahniah. Apa itu tahniah? Ikut berbahagia melihat orang lain berbahagia. Kebahagiaan jikalau dibagi bukan berkurang, malah bertambah kebahagiaan tersebut. Percuma orang mendapatkan sesuatu yang banyak, makanan yang banyak, tapi dia harus menghabiskannya sendiri. Justru lebih bahagia jikalau dia makan bersama dengan teman-temannya. Maka subhanallah, yang kedua, kalau tadi dari Al-Quran, maka ada satu riwayat, barang siapa yang memberikan kebahagiaan dan kegembiraan ke dalam hati saudaranya yang muslim saat di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan malaikat yang akan menolak seluruh musibah darinya. Subhanallah. Maka kita akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Maka tanamkan kebahagiaan bagi diri orang lain sehingga kita juga tidak tertimpa daripada musibah, terhindar daripada musibah tadi. Maka subhanallah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghibur sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain? Karena takutnya tersinggung juga orang yang dihibur. Anda bahagia melihat saya menderita, subhanallah. Ada juga yang seperti itu, memang bawaannya baperan gitu, subhanallah. Maka bagaimana caranya? Makanya Al-Quran mengatakan qaulun ma'ruf, perkataan yang ma'ruf, perkataan yang ma'ruf. Ma'ruf itu arafah, arafah yakni meninggikan derajat orang lain. Maka berikan kebahagiaan kepada orang lain tanpa menjatuhkan derajatnya. Jangan seakan-akan melihat, oh engkau lagi susah, saya bantuin ya. Jangan, tapi berbagi kebahagiaan tanpa menjatuhkan derajat orang lain. Ma'ruf juga bisa diartikan sesuatu yang dikenal di tempat itu. Jangan sesuatu yang asing. Misal ada satu daerah, jikalau ada orang yang sedang meninggal dunia, semua datang membawa sumbangan. Tapi ada satu daerah mereka tidak menerima sumbangan, maka jangan kasih sumbangan. Kenapa? Karena bisa tersinggung orangnya. Jadi ma'ruf ini adalah satu kata tapi luas sekali artinya. Bisa berarti meninggikan derajat, bisa berarti sesuatu yang sudah difahami di daerah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan katsiran buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan melihat sebuah video tayangan ya dari nasihat Habib Umar bin Hafiz mengenai obat hati yang mujarab. Ini dia tayangannya. ولذا كان من أعظم أدوية القلب تكرير لا إله إلا الله وكثرة لا إله إلا الله. الله يحققنا بحقائقها. وبذلك رأينا
ترتيب السلف الصالح الإكثار من لا إله إلا الله، ومنهم من وصل ورده منها إلى 100,000 في كل يوم كسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي، فورد من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم 100,000. Masya Allah luar biasa amalannya ya, banyak juga 100.000. Nah kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya. Kalau tadi kita bicara masalah orang yang susah, ada yang senang. Nah sekarang bagaimana kita bisa menerima, melihat orang bahagia, kita bisa juga bahagia dengan ikhlas. Tanpa ada rasa iri sekecil apapun dalam hati kita. Nah ini bagaimana penjelasannya guru kita Habib Nabil. Tafadhol Habib, Izin Ustaz silakan. Maulana, izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi ditanyakan bagaimana kita caranya ya supaya kita bisa bersih hati ya ikhlas ya. Pertama para ulama menyatakan ada satu kata-kata yang bagus kalau kita baca ketika kita mendengar ya orang mendapatkan musibah atau apa ya keburukan, maka kita katakan ghafarallahu lana walahu kalau untuk laki-laki, atau ghafarallahu lana walaha untuk perempuan, atau ghafarallahu lana walahum untuk banyak orang ya. Itu ucapan supaya membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Lalu yang kedua, tadi guru kita Ustaz Syam dan Ustaz Maulana menyampaikan ada satu. Iya, terima kasih Ustaz. Jadi hadisnya berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak akan beriman sempurna iman kalian itu sebelum kalian mencintai saudara kalian sesama muslim sama dengan cinta kalian dengan diri kalian sendiri. Para ulama menyatakan ketika menafsirkan hadis ini ada 3 derajat cinta kepada saudara seiman itu. Yang pertama ya dikatakan tadi Ustaz Syam sudah menyampaikan ta'aruf. Ta'aruf itu asal katanya arafah, sekedar tahu aja. Saya berteman, oh tahu namanya Anu, tahu rumahnya di Anu, ya. Tapi sampai batas itu. Lalu tingkatkan kata para ulama pada tingkat yang kedua. Persahabatan kita menjadi tafahum. Tafahum itu dari faham. Artinya apa? Ketika kita bersahabat itu kita kenali sifatnya. Oh dia orangnya mudah tersinggung, jangan kita banyak bercanda. Ya. Oh dia orangnya adalah jenaka, yuk kita bercanda sama dia. Dan seterusnya itu tafahum namanya. Ya. Jadi memahami sahabat kita itu sifatnya, kelemahannya, yang dia suka, yang dia nggak suka. Ya. Lalu tingkat tertinggi kata para ulama adalah yang disebut dengan takaful atau al-ithar. Ya. Takaful artinya saling mendukung, saling mensupport. Keburukan sahabat kita adalah keburukan kita, bantu. Gitu ya. Kebahagiaan dia adalah kebahagiaan kita, ikut senang. Ya. Kata Allah di dalam Quran dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ketika Allah menceritakan kisah sifat daripada orang-orang Ansar, mereka itu mendahulukan muhajirin dibanding diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan kesulitan. Nah hadirin wal hadirat, lalu bagaimana cara supaya hati kita lembut? Tadi ditanyakan oleh Mas Fadli, apa yang disampaikan oleh guru kami ya Sayyidul Habib Umar tadi itu luar biasa. Dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi dikatakan sampai 100.000 kali ya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir menyatakan zikir banyak itu masyru', ada contohnya dari para sahabat. Salah satunya Abu Hurairah ketika ditanya berapa kali istighfar tiap hari, 12.000 kali. Ada seorang salafus soleh yang ditanya saya punya dosa 40 dosa dan setiap dosa itu saya istighfari 10.000 kali ya. Ada lagi seorang salafus saleh, saya punya 10 dosa, setiap dosa saya istighfari 100.000 kali sampai saya bermimpi Allah mengampuni dosa saya itu. Ya, itu di dalam Al-Jami' Al-Ulum wal Hikam karangan Al-Imam Ibnu Rajab. Jadi cara supaya kita melakukan itu tadi kita mendoakan dia ghafarallahu lana walahu ya. Kemudian yang kedua kita tahu bahwa kita bersahabat itu jangan cuman ta'aruf doang ya, tapi tafahum sampai takaful. Yang ketiga memperbanyak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati kita akan lembut, hati kita akan sofa. Kata Sayyidul Habib Umar tadi, hati kita akan bersih seperti bersihnya hati para ulama terdahulu.
Mudah-mudahan ya kita sekalian termasuk di antaranya. Amin Masya ya Allah, Allah amin, ya amin, ya Rabbal Rabbal alamin. alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, Habib. Ya seperti gitulah. Sami-sami. Saya sama Ya, Ustadz Maulana Ustadz Syam, karena kita akrab banget. Jadi Ya. dan mereka suka bercanda juga, Bib. Tingkat Betul, betul. kepedulian. Iya, Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.